Hai, kembali lagi bersama saya Radinal di program Bincang Santai. Untuk tayangan kali ini, kami akan membahas seputar hal yang mengenai pemilu 2024. Memang, untuk mencapai pesta demokrasi pemilu 2024 akan terlaksana 1 tahun lebih lagi. Namun berbagai persiapan telah dilaksanakan menjelang pesta demokrasi tersebut. Nah, beberapa di antaranya juga telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual partai calon peserta. Untuk tayangan kali ini, kami akan membahas sisi lain yang bersangkutan dengan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan tema rekrutmen ad hoc filter kepentingan. Telah hadir bersama kami Bapak Abdul Jalil SPD MPD, anggota Bawaslu Kabupaten Sopeng, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Data dan Informasi. Selamat sore Pak. Selamat sore Bang. Agak keren Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Tadi kan sempat pergi latihan. Jadi ini semoga kita akan lebih minimal membahas lebih beredukasi dan juga lebih santai Pak. Oke. Baik Pak, ini mengenai rekrutmen ad hoc. Tentu kita ingin memfilter beberapa kepentingan yang akan masuk. Nah ini Pak, tentu kan kita ingin tahu dulu sebenarnya ad hoc itu pengertiannya seperti apa? Oh iya. Oke. Ya. Sebelum kita lebih jauh berdiskusi terkait dengan rekrutmen ad hoc filter kepentingan, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu inisiasi dari sahabat-sahabat Ikatan Jurnalis Sopeng melalui programnya Bincang Santai. Ini adalah ruang untuk menambah suplemen-suplemen informasi kepada publik, terkhusus untuk meningkatkan animo masyarakat nanti untuk mendaftar menjadi ad hoc, dalam hal ini Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, bahkan sampai pengawas TPS. Ya terkait dengan ad hoc, ini ad hoc yaitu terdiri dari Panwas Kecamatan khusus untuk Bawaslu, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, dan Panwas pengawas TPS. Atau jangan-jangan ini Bang Aco ini ada minat juga nantinya. Sebenarnya Pak, ini kita lakukan diskusinya bukan karena saya punya mungkin niat untuk supporter Pak. Tapi sebenarnya ada rencana. Iya. Intinya Bang Aco, intinya siapapun bisa. Silakan mendaftar. Yang memenuhi syarat silakan ajukan pendaftaran. Kita tidak membatasi. Ruang batasan, tidak ada batasan untuk mendaftar. Silakan untuk mendaftar. Intinya memenuhi syarat. Baik Pak, termasuk. Saya juga Pak ya. Saya juga sebenarnya bisa jadi sebenarnya. Kalau misalnya mau disyarat. Iya. Ini kan kita tahu Pak juga di beberapa perekrutan entah itu lembaga yang dibawahi langsung oleh negara dan juga swasta selalu ada keterlibatan disabilitas. Tanggapan Bapak untuk hal ini? Oh ya, terkait dengan disabilitas. Kemarin kami di Bawaslu telah melakukan kegiatan yaitu pengawasan partisipatif disabilitas. Nah, kami di forum itu menyampaikan kepada sahabat-sahabat disabilitas bahwa tidak terbatas ruang untuk berkreasi. Termasuk salah satunya sumber daya manusia di Bawaslu, di jajaran Bawaslu yaitu Panwas Kecamatan. Apabila memenuhi syarat, teman-teman sahabat-sahabat disabilitas silahkan mendaftar. Kita tidak membatasi bahwa wah ini disabilitas kita abaikan, kita coret. Tapi itu kita akan tetap terima proses pendaftaran jika memenuhi syarat dan ada tahap-tahapnya nanti. Nah, ini tahap-tahap yang ada kita diskusikan. Termasuk Pak juga syarat-syaratnya Pak Dik. Iya. Maka saya perlu juga informasi. Nah, ini Pak bentuk persiapannya Bawaslu Kabupaten Sopeng sampai sekarang. Sebelum kita ke persiapan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu legal standing. Oh ya, legal standing. Ini kita kan hidup di negara hukum, pasti ada yang mengatur kita terkait dengan rekrutmen ini. Mulai dari pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Di situ menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah, di situ di Undang-Undang Dasar itu tertulis suatu komisi pemilihan umum, ditulis dengan huruf kecil. Tafsir dari para ahli melalui
Judicial Review Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa suatu komisi pemilihan umum itu bukan merujuk hanya satu lembaga, tetapi keputusan atau putusan MK menyampaikan bahwa komisi pemilihan umum yang ditulis di sini huruf kecil itu adalah termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu, KPU, komisi pemilihan umum itu sendiri. Karena seandainya merujuk satu lembaga, suatu komisi pemilihan umum di situ ditulis dengan huruf awal huruf K besar, huruf kapital, komisi huruf kapital P, ya, dan seterusnya. Tetapi di situ ditulis dengan huruf kecil, berarti itu merujuk ke penyelenggara. Artinya ada komisi pemilihan umum itu sendiri. Yang kedua ada Bawaslu dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini Pak ngeri. Biasa diistilahkan, ya, diistilahkan oleh teman-teman bahwa malaikat pencabut nyawanya penyelenggara pemilu. Karena bisa saya melalui proses persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini kita diberhentikan secara tetap. Amit dah. Kita semoga tidak Pak ya. Karena bisa berdampak ke yang lain-lainnya termasuk sanksi sosial dan seterusnya. Yaitu terkait dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara. Tapi kita kembali lagi lah. Kita tetap menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku dan pedoman yang berlaku. Kemudian legal standing selanjutnya adalah pasal 105 sampai 107. Di situ di pasal 105 sampai dengan 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di situ menyebutkan tugas, wewenang dan kewajiban Panwascam. Jadi paling tidak dasar atau gambaran yang akan dilakukan oleh Panwascam ada di pasal 105 sampai 107. Itu gambaran tugas, wewenang dan kewajiban. Apa saja tugasnya, apa saja wewenangnya, dan apa saja kewajibannya. Nah, kemudian terkait syarat nih, itu dijelaskan juga lebih rinci tersirat di pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pasal 132 Undang-Undang 7 itu di situ menyebutkan bahwa Panwas Kecamatan dibentuk dan melalui keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Beda dengan kami Bawaslu Provinsi dibentuk berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi begini-begini SK kami ditandatangani. Nah, ini Pak, masih ada tidak Pak legal standing yang terkait legal standing selanjutnya di pasal 128 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu nih menyebutkan bahwa terkait dengan perekrutan Panwascam diatur lebih dalam peraturan Bawaslu. Jadi peraturan Bawaslu yang dijadikan dasar untuk merekrut Panwas Kecamatan, termasuk Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, sampai pengawas TPS, bahkan pengawas luar negeri juga diatur di peraturan Bawaslu tersebut, yaitu peraturan Bawaslu nomor 19 tahun 2017 dan terakhir diubah peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2019. Belum ada lagi perubahan. Belum ada perubahan sampai sekarang. Jadi yang kita dasari masih yang itu. Jadi seputar itu Pak legal standing yang bersangkutan dengan penyelenggaraan hoki ini. Nah, untuk persiapan Pak ini, persiapan Bawaslu Kabupaten Sopeng sampai sekarang. Nah, ini yang penting. Persiapan. Intinya saat ini ibarat mau lari. Iya. Kita Bambang bersedia lah. Sedia Bambang. Bambang bersedia. Tetapi persiapannya dalam hal ini ada yang beredar kemarin itu loh. Yang beredar di sosial media, ya kan luas. Nah, itu sebenarnya adalah draft pedoman yang akan dipedomani. Draft yang akan dipedomani untuk merekrut Panwas Kecamatan. Tetapi mungkin istilahnya bocor halus. Bocor halus tadi ya. Sehingga kode halus. Ya, bocor halus sehingga pada saat di bagian timeline itulah yang beredar. Itu yang beredar. Sehingga yang beredar itu yang ini juga menjadi ruang untuk mengkantor itu. Bahwa ini baru Bambang bersedia.
Artinya yang beredar itu draft, baru diturunkan ke Bawaslu provinsi, diteruskan ke Bawaslu kabupaten untuk diinventaris masalahnya. Artinya ini adalah bagian dari perencanaan. Kita rencanakan secara matang. Apapun itu kalau kita namanya juga merencanakan, ya Tuhan yang menentukan. Nah, dalam hal ini perencanaan yang kami maksud, kemarin kan kita sudah melakukan proses rekrutmen nih 2018 untuk pemilu 2019. Yang terakhir Pak itu kan kemarin. Nah, pemilihan bupati dan wakil bupati Sopen tahun 2020 kita juga melakukan rekrutmen. Nah, otomatis kita berdasarkan pengalaman itu kita pertahankan yang baiknya, kita evaluasi yang menurut kita belum nyaman lah. Nah, artinya kita sesuaikan dengan yang sesuai. Itu perencanaan. Nah, kami juga merencanakan untuk menyampaikan pengumuman sampai ke masyarakat, sampai ke masyarakat, paling tidak ke desa kelurahan. Paling tidak kita sampaikan. Kalau kemarin mentok sampai di kecamatan, pamflet, iya, atau spanduk di kecamatan, tetapi paling tidak kami bisa menyampaikan langsung ke desa kelurahan untuk mengajak masyarakat untuk mendaftar. Selain itu pastinya melalui sosial media yang lagi ngetren. Iya, lagi tren Pak. Lagi TikTok pakai tidak? Ya, TikTok insya Allah kita upayakan. Oh iya, Bawaslu juga punya akun TikTok. Kan kalau Instagram sudah ada Pak ya? Ada Instagram, Facebook juga ada. YouTube juga ada. TikTok juga ada. Oke. Baik Pak. Kemudian setelah kita rencanakan secara matang, namanya juga perencanaan ya kan. Kemudian pembentukan teamwork. Oh berarti ada semacam serupa Pokja? Ya begitu, Pokja atau nama lainnya lah, teamwork untuk internal kami untuk melakukan proses-proses seterusnya. Kemudian koordinasi, yang pastinya kita butuh eksternal untuk berkoordinasi. Termasuk media Pak ya? Ya, ini salah satunya media. Teman-teman sahabat-sahabat media, mohon maaf nanti kami akan sibukkan dengan informasi terkait dengan rekrutmen. Iya, itu Bang, terkait dengan persiapan. Ini Pak untuk syarat. Ini iya. kan penting sebenarnya Pak, karena saya perlu juga informasi dari Bapak. Sempat bisa dicoba. Saya tahu pasti penasaran kan dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya Pak. Udah 25 tahun nggak? Saya sudah 25 Pak, alhamdulillah. 25 tahun lewat 1 hari? Tidak Pak, lewat 3 tahun. Waduh. Sudah mau nih Pak. Iya. Nah, ini Pak syaratnya. Iya, terkait dengan syarat, ini warga negara Indonesia. Yang pastinya dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Nah, ini juga yang perlu diperjelas terkait dengan kartu tanda penduduk ini. Banyak yang menganggap bahwa berbasis kecamatan, alamat di kecamatan. Tetapi kartu tanda penduduk ini berbasis kabupaten. Kalau dia tertulis di situ Kabupaten Sopeng, silakan mendaftar. Misal nih, Bang Aco ini di Kecamatan Lalabata, minatnya mau mendaftar di kecamatan yang lain, misalnya ya, yang salah kalau di Kecamatan Pamana misalnya, atau di Kecamatan bapaknya apa ya? Ya itulah Pak, Dopito misalnya. Dopito. Oh berarti sebenarnya Pak kalau masalah pendaftaran itu yang penting KTP Sopeng. Nah, sistem silanya boleh. Iya. Tergantung pendaftarnya, mau mendaftar di mana? Oh, tergantung Pak ya. Nah, Oke, itu syarat pertama. Tetapi dalam hal ini pasti kan lebih menguasai medannya kan. Ya, kecamatannya sendiri pasti menguasai masyarakatnya, menguasai ininya di kecamatannya sendiri. Tapi itu memungkinkan untuk lintas kecamatan. Kemudian 25 tahun lah pastinya. Minimal Pak ya. Syarat paling rendah 25 tahun. Kalau maksimalnya Pak? Maksimalnya tidak ada batasan. Selama masih kuat kerja. Selama masih kuat kerja. Intinya bekerja penuh waktu. Iya. Kemudian Panwas kecamatan sampai pengawas TPS, dalam hal ini Panwas kelurahan desa juga, itu syaratnya SMA sederajat. Oh, baik. Iya, tingkat SMA sederajat. SMK jangan sampai ada yang menganggap SMA saja disebut. Iya, SMK. SMK, MA ya, bisa Pak ya. Bahkan yang sekolah-sekolah itu yang PKBM
Oh iya, PKPD Iya, itu Pak. iya. Itu bisa. Oh bisa juga. Kan sederajat. Oh iya. Nah ini Pak syarat selanjutnya selain Oh iya. umur, Eh, ijazah pendidikan. Ini terkait dengan dokumen persyaratan selanjutnya adalah ini sesuai undang-undang di pasal 117 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani bisa jasmani ini bocoran loh. Iya. Ya, jasmani bisa didapatkan di puskesmas kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tapi itu persiapannya Pak pas pendaftaran atau nanti setelah ditentukan? Oh iya. Ini bocoran lagi loh terkait dengan rohani. Kalau sama kayak kemarin, ini kan baru pedoman yang turun. Iya. Ya, bisa saja rohani ini nanti disampaikan setelah akan dilantik dengan surat keterangan bebas narkoba. Iya. Nah, tapi bebas narkoba Pak? Iya. Tapi kalau nasi kondor bakso udah termasuk Pak ya? Wah itu. Kan itu narkoba juga kalau disingkat namanya. Nasi kondro bakso Oh, itu itu ya. beda ya? Untuk Jawa Tengah. Oh. Oke. Oke. Nah, syarat selanjutnya Pak? Iya, selanjutnya itu mundur dari partai politik sejak 5 tahun. Sejak 5 tahun. Baik Pak. Sejak 5 tahun 2022 berarti dia bukan sebagai pengurus partai politik dan keanggotaan partai politik tahun ya 5 tahun sebelumnya lah, 2017 lah. Kalau misalnya Pak nih, misalnya Pak saya ternyata pernah terdaftar sebagai kader misalnya kan, kader di sayap kanan ke sayap kiri kan partai, Ya. itu bagaimana Pak aturannya? Ya, kalau terkait dengan itu intinya kepengurusan parpolnya itu 5 tahun sebelumnya sudah harus memang tidak menjabat. Oh berarti Kayak sama ya? Ya, kalau pilkada kemarin masuk di sayap kiri dan sayap kanan, sayap depan, sayap atas. Iya. Wah kalau itu Pak pemain bola Pak. Kanan luar sekali ya. Kanan luar sekali berarti pemain bola. Iya. Artinya kembali lagi ke syarat yang memenuhi persyaratan. Dalam hal ini ada yang harus menjadi prioritas yaitu integritas dan sebagainya. Kalau calon pesertanya Pak ini calon peserta penyelenggaraan, dia terdaftar sebagai ASN atau karyawan swasta? Oh iya, itu kalau ASN itu melampirkan izin dari atasan langsung. Kalau ASN. Oh berarti mirip dengan karyawan swasta atau bagaimana? Kalau karyawan swasta yang tidak diatur dalam sebagai ASN kecuali P3K ya kan? P3K ini juga bagian dari ASN, itu harus melampirkan izin dari atasan langsung. Syarat selanjutnya Pak? Kalau syarat selanjutnya yaitu tidak pernah dipidana 5 tahun. Tidak pernah dipidana 5 tahun penjara maksimal. Berarti butuh minimal. SKCK Pak? Iya, untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana kan Butuh SKCK? melalui SKCK. Oh iya, berarti beririsan Pak ya? Beririsan ya kan. Kemudian syarat yang terakhir di undang-undang ada beberapa syarat sih, tapi yang saya lampirkan ini, yang saya sampaikan ini secara umum saja, yaitu ikatan perkawinan sesama penyelenggara. Misal nih, mengaco sebagai anggota KPU Kabupaten Sopeng, amin. Ya. Kemudian istrinya Iya. mau mendaftar sebagai panwascam. Itu tidak Ya, itu walaupun tidak belum punya istri ya. Misalnya Pak. Jangan juga. Promosi Pak. Oh iya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan, Ya, Pak? potensinya ada informasi-informasi yang terkait kelembagaan disampaikan kepada istri atau pada saat ada kegiatan pleno di kabupaten atau di kecamatannya lebih dahulu suaminya tahu daripada yang lainnya. Oke. Itu potensi. Itu juga mempengaruhi Pak pengambilan keputusan Pak? Ya, termasuk pengambilan keputusan kalau sesama suami istri penyelenggara misalnya di Bawaslu atau di Panwascam, dia sama-sama bisa saja kan baku atur di kamar. Ya, atau besok itu pleno ki jam aku. Atau yang minum terima. Atau mungkin gara-gara keputusan pemilu Pak ini dia suruh nandre di sini. Misalnya Pak tuh. Misalnya. Nah, ini kan juga bahaya. Bisa. Nah, lanjut Pak, ini Ya. mengenai keterwakilan perempuan. Oh iya. Kalau keterwakilan perempuan
Di undang-undang itu menyebutkan bahwa memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ini wajib atau tidak? Artinya keterwakilan perempuan ini memperhatikan, bukan sebuah kewajiban. Oh, bukan Pak kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Yang sampai nanti pada saat selesai banyak lagi yang ribut mengatakan, wah ini tidak ada perempuannya. Di situ kan memperhatikan. Bisa saja ada yang mendaftar perempuan, ya kan? Tetapi potensi untuk kita gunakan sebagai panwascam tidak memungkinkan karena sesuatu ada rekam jejak atau apalah, beberapa pertimbangan sehingga memperhatikan ini kita juga menjadi artinya memperhatikan ini kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa keterwakilan perempuan ini bukan pada kecamatan di setiap kecamatan. Tapi sesuai dengan jumlah yang ada di kabupaten itu. Oh, berarti per tingkatan, Pak? Per tingkatan. Misalnya untuk Kabupaten Sopeng 24 kecamatan 24 yang akan direkrut dari 8 kecamatan, paling tidak ada 30% perempuan di situ. Tapi ini wajib atau tidak? Memperhatikan. Bukan sebuah kewajiban. Oh iya, oke. Iya. Kewajibannya itu tidak pasti, Pak ya? Ya, artinya memperhatikan. Kita artinya tetap memperhatikan keterwakilan perempuan, tetapi momentum kewajiban kita abaikan. Nah, ini kan Pak memang selalu mencuat nih masalah tadi keterlibatan perempuan. Walaupun memang sebenarnya tidak wajib 30%, tapi memang perempuan harusnya memang diperhatikan, Pak. Nah, ini karena perempuan juga butuh perhatian. Nah, tapi ini Pak untuk ada tidak Pak aturan yang menyangkut keterlibatan atau keterwakilan disabilitas? Oh ya, kalau terkait dengan aturan itu di undang-undang, saya lupa namanya, undang-undang itu menyebutkan bahwa disabilitas ini tidak dibatasi dalam ruang-ruang kreasi. Artinya silakan. Ya, selama dia memenuhi syarat, mampu dan berpotensi, silakan. Okay. Kita tidak bisa membatasi terkait dengan sahabat-sahabat kita yang tanda kutip, mohon maaf, cacat fisik atau kelainan fisik disabilitas yang lain. Okay, nah ini Pak mengenai dengan calon peserta untuk peraturan HOP, bagaimana kalau misalnya anggap Pak saya mau kapan mendaftar ini misalnya di Bawaslu, tapi memang jadi sebenarnya cara. Tapi pas aku cek di Sipol Pak ya. Oh iya. Sipol terdaftar Pak misalnya nomor KTP ku di salah satu partai calon peserta. Itu bagaimana Pak? Iya, ini juga sekaitan dengan ini kan tahap verifikasi administrasi. Ya. Belum tahap verifikasi faktual. Sementara ini kami membuka posko aduan masyarakat bagi masyarakat yang mengecek NIK-nya, nomor induk kependudukannya melalui aplikasi info pemilu melalui aplikasi melalui website info pemilu. Setelah dicek NIK-nya, wah ternyata terdaftar dan merasa diri tidak pernah mendaftar atau tidak pernah didaftarkan sebagai anggota parpol, bisa sampaikan kepada kami melalui Bawaslu aduan masyarakat untuk kami teruskan kepada KPU atau kami untuk teruskan ke Bawaslu provinsi, selanjutnya Bawaslu RI langsung ke KPU RI. Oh, berarti regulasinya itu bisa melapor ke Bawaslu. KPU dan juga Bawaslu. Bisa. Okay. Artinya kalau merasa keberatan, wah saya ini tidak pernah mendaftar ini jadi sebenarnya. Kenapa bisa ada nama aku? Mungkin gara-gara ketemu coba tangan satu kali. Bang Acu sudah cek? Sudah Pak tadi di luar. Alhamdulillah belum terdaftar. Dan semoga nanti kita lihat ya. Nah, lanjut Pak ini. Iya. Tadi setelah Sipol kan sudah ada posko pengaduan. Formulirnya itu Pak sebenarnya harus diisi secara digital atau? Ya, di info pemilu itu ada secara digital, bisa langsung disampaikan ke KPU kabupaten, bisa langsung disampaikan ke KPU provinsi, bahkan bisa langsung ke KPU pusat, KPU RI terkait dengan tanggapan, bisa langsung di website itu. Oh, berarti secara mandiri bisa Pak ya? Bisa. Baik, infonya Pak, info websitenya supaya masyarakat bisa mengetahui. Infopemilu.com. Infopemilu.com. Di situ bisa dicek. Dan juga ada cek di situ ada
terkait partai politik, berapa yang mendaftar, berapa yang diterima, berapa yang dikembalikan, dan berapa yang tidak mendaftar. Selanjutnya di situ ada keanggotaan. Nah di keanggotaan itulah dicek. Oh berarti melalui website itu juga Pak bisa memberikan pelaporan kalau tidak pernah terdaftar? Iya. Oke. Baik, ini Pak untuk alur. Oh iya. Saya kan perlu juga tahu Pak sebenarnya ini alurnya untuk ad hoc. Iya, Di kalau Bawaslu seperti apa? Kalau terkait alur ini sementara disusun ya, belum ada pedoman secara langsung. Yang beredar kemarin itu adalah draft. Bocoran Yang bisa saja berubah. Nah, tapi pengalaman sebelumnya alur pendaftaran itu ada sosialisasi. Nah, ruang-ruang ini adalah bagian dari sosialisasi. Kemudian pengumuman biasa diiringi dengan pendaftaran. Biasanya itu 2 pekan. 2 pekan Pak ya? Iya, kalau ada yang tidak memenuhi 2 kali kebutuhan di kecamatan itu ditambah masa pendaftarannya. Tambah 5 hari. Oh, kalau dia belum memenuhi 2 kali dari kebutuhan. Jadi misalnya nih di kecamatan A baru 5 pendaftar. Itu dilanjutkan perpanjangan pendaftaran. Untuk mencukupkan Pak Untuk ya? mencukupkan. Oke baik. Kalau di kelurahan desanya Pak, Ya, kan ini kotanya berapa per kelurahan desa? Kalau kelurahan desa itu cuma 1 panwas kelurahan desa, 1 desa. Begitu juga di TPS, 1 TPS 1 orang. Oke baik. Keterwakilan perempuannya Sama 30%. sama juga. 30%. Memperhatikan. Nah, oke. Kemudian setelah pengumuman pendaftaran ya beririsan ya kan, pengumuman sekaligus pendaftaran, verifikasi administrasi. Nah di verifikasi administrasi ini bukan permin partai politik ya, tapi ini persoalan Pak ini. Verifikasi administrasi calon panwas kecamatan, calon panwas kecamatan. Kemudian diumumkan, disampaikan juga tanggapan dan masukan masyarakat. Setelah diumumkan, masyarakat silakan memberikan masukan, silakan memberikan tanggapan, silakan memberikan masukan terkait dengan yang lolos ini. Bagaimana rekam jejaknya, bagaimana pelaksanaan kesehariannya. Berarti nanti Pak untuk memfilter ini, Bawaslu juga melakukan tracking lewat sosial media Pak? Begitu? Ya, ini juga bagian dari perencanaan kami bahwa kami sampaikan untuk melampirkan kepada pendaftar untuk menyampaikan akun sosmed dan nomor kontak yang bisa dihubungi, paling tidak nomor WA lah. Akun sosmed dalam hal ini Facebook atau Instagram supaya bisa kita lihat apa sih kesehariannya yang bersangkutan. Ya, orang ini berhubungan dengan siapa? Ya. Pernah patah hati. Sama dong langsung cek sampai pernah patah hati ini. Atau jangan-jangan itu dari statusnya juga bisa dibaca. Galau terus. Ada juga semangat kerjanya. Nah, lanjut Pak, Setelah itu ada tes tertulis. Tes tertulisnya ini via online, semacam CAT begitulah. Jadi nantinya yang dirancang ini adalah sahabat-sahabat calon pendaftar nanti kalau selesai tes sudah bisa melihat nilainya secara langsung. Oh berarti sistem tes tertulisnya ini Pak, CAT mirip dengan tes ASN kemarin? Iya, seperti itu. Berarti bisa dilihat langsung Pak? Iya, bisa dilihat. Terkait dengan perangkat yang digunakan itu kita membangun kerjasama kemarin pilkada, pemilihan bupati 2020 kemarin itu kita melaksanakan di Madrasah Alia 1 Sopeng untuk melakukan tes di laboratorium komputer miliknya. Berarti tes tertulis CAT-nya ini Pak tidak pakai perangkat masing-masing? Iya, tidak. Oke. Tapi itu Pak untuk dokumentasinya nanti, dokumentasi nilainya? Iya, bisa minta tolong kepada panitia untuk difotokan atau dicatat. Oh iya. Nah, setelah itu Pak? Setelah itu ada tes wawancara. Yang melakukan tes wawancara adalah kami ketua bersama dengan anggota. Oh, berarti Pak sebenarnya saya lihat ini. Karena kan misalnya Pak saya nanti mendaftar ini misalnya. Terus sampaikan di wawancara berarti Bapak nanti. Jadi nanti akan terbalik ya? Iya, akan terbalik sesuatu. Kalau misalnya. Ya, kalau lolos di tes tertulis. Oke. Ya. Setelah itu
setelah tes wawancara kami melakukan pleno. Pleno ini ketua bersama dengan anggota. Nah, di pleno ini dari berbagai aspek yang sebelumnya termasuk rekam jejak, integritasnya dan lain-lain sebagainya itu menjadi bahan pertimbangan. Selain dari penilaian tertulis dan wawancara ini, ada aspek-aspek yang diwawancara yang dinilai itu yang dijadikan acuan di rapat pleno. Kemudian rapat pleno ini ketua bersama anggota itu kalau deadlock biasanya kan sulit untuk mendapatkan keputusan, ini melalui voting. Oh, voting Pak ya? Voting. Ketua bukan berarti 2 suara yang dia harus pegang, tetapi ketua sama dengan anggota yang lain, sama-sama memiliki 1 suara. Jadi kalau voting bisa saja ada yang 2, ada yang 1. Nah, iya kan? Kalau voting. Kalau deadlock, Pak. enggak. Ini serba sebenarnya nih. Kan tadi masalah penilaian ada jejak rekam, integritas, dan juga pasti pengalaman tentang pemilu. Iya. Nah, tapi kalau sesuai fakta di lapangan kan Pak, biasanya ada orang yang harus mengakui diri bahwa wah saya ternyata lamanya di sini. Tapi kalau misalnya Pak, saya tanya Bapak ini, Bapak pilih yang mana? Mengutamakan dulu yang tertinggi integritasnya, jejak rekamnya, atau kepengetahuan pemilunya? Itu Kisi-kisi Pak ini. itu semua adalah aspek-aspek yang ada di dalam penilaian. Tidak ada yang bisa kita prioritaskan yang mana yang menjadi mana harus lebih menonjol Pak. Menonjol, tetapi semuanya harus kita seimbangkan lah. Oh ya, oke. Ya sudah, saya sudah dapat Pak ini sedikit kisi-kisi dari kita Pak ini. Iya, setelah itu kan pasti pelantikan. Oh ya, oke. Baik. Ini Pak pelantikannya biasanya bersamaan atau bagaimana? Kalau pelantikannya itu Bawaslu Republik Indonesia biasa sesuai dengan timeline yang dia turunkan, biasa memberikan waktu 1 pekan untuk seluruh Indonesia melakukan pelantikan. Oh, berarti ada batas maksimal. Biasanya 1 pekan itu digunakan tidak boleh melewati dari batas waktu yang telah ditentukan bahwa harus dilantik setelah ini. Artinya sebelum batas yang ditentukan sudah harus terlantik semua. Pertimbangannya kan di kabupaten lain kalau kita di Sopeng ini kan dapat, tapi kabupaten lain bisa kecamatannya mungkin dijangkau dengan 2 jam atau satu hari malam perjalanan, itu kan semua yang dipertimbangkan oleh Bapak. Berarti hanya batas maksimal Pak yang ditentukan. Ya, batas maksimal. Oke, ini Pak lanjut masalah kualitas. Oh iya. Yang menjadi prioritas. Wah, ini kayaknya sudah mau menjurus memancing ini kan. Menjurus untuk mencari kisi-kisi. Ya lagi-lagi itu tadi. Integritas kita harus kita jaga. Integritas dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan di situ KBBI, integritas itu adalah bagian dari kejujuran, sikap dan seterusnya. Kemudian mungkin sering bohong sama pasangan. Kalau itu kan kalau sudah istri kan tidak. Oh, lain lagi ya, Pak. Nanti istri. Oke, nah ini Pak, lanjut kualitas yang Bapak harapkan. Kemudian mengedepankan netralitas, menjaga netralitas. Iya, artinya netralitasnya harus tetap terjaga. Saya kasih contoh nih, di salah satu kabupaten, anggota Bawaslu kabupaten, saya tidak perlu sebut mungkin, kabupaten A, suaminya adalah caleg salah satu partai. Iya, caleg salah satu partai. Tetapi dia mampu menjaga integritas, menjaga netralitas, integritas. Kan nggak mungkin Pak juga disuruh cerai Pak nih. Iya, itu dia. Ini juga masalah sebenarnya. Nah, kan bisa saja ada yang mendaftar seperti itu kan? Iya. Nah, lagi-lagi kembali kepada diri masing-masing. Oke, baik. Nah, lanjut Pak, ini masalah potensi kepentingan. Kan tema kita ini membahas bagaimana kemudian caranya Bawaslu Kabupaten Sopeng untuk memfilter kepentingan itu. Itu kan pasti banyak kepentingan Pak. Nah, intinya berbagai macam potensi kepentingan yang bisa saja memengaruhi Panwascam ini. Salah satunya adalah intervensi dari berbagai pihak. Ya. Mungkin karena kedekatannya dengan seseorang sehingga dia diintervensi dengan cara apapun. Kemudian pleno yang terkontaminasi.
Nah, biasanya Pak ini kalau pleno kan rapat. Mungkin banyak Pak, kayak mungkin HP kita juga bunyi nih, ada yang ribu nih. Misalnya Pak tuh. Nah, itu berkaitan dengan pengaruh keluarga. Keluarga ikut memengaruhi. Jadi keluarga menelpon kiri kanan, anu ribu gitu proses boy. Intinya kan kita di Bawaslu, kewenangan kita adalah melakukan penindakan dugaan pelanggaran, artinya penindakan dugaan pelanggaran. Untuk memutuskan bahwa ini pelanggaran bukan hanya satu orang yang memutuskan, berarti ketua yang memutuskan, tetapi melalui pleno. Bisa saja yang diplenokan ini adalah adiknya, keluarganya, atau mertuanya sendiri. Yang bagi yang sudah berkeluarga. Ya. Kalau saya kan tidak aja Pak, masalah kan belum juga berkeluarga. Kalau saya kan belum ada masalah di situ. Tapi ini Pak, kan itu alur. Iya, bisa saja kan ada yang pengaruhi. Kita tidak boleh terkontaminasi dengan dalam pengambilan keputusan oleh pengaruh-pengaruh lain sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu potensi kepentingan yang mungkin muncul Pak ya, ketika pembentukan ad hoc. Tapi pas berjalan Pak ad hoc ini setelah pelantikan, potensi kepentingan yang Bapak pernah dapatkan dan juga ingin diantisipasi ke depan. Kalau sejauh ini sih potensi kepentingan itu belum ada. Oh, belum ada Pak. Tapi berpengaruh Pak, biasanya begini. Kayak misalnya Pak, saya menyelenggarakan. Terus mungkin ada kenalan kota keluarga aku, dia calon peserta atau ada keterhubungannya dengan calon peserta misalnya, calon peserta pemilu. Tapi kan karena kebiasaan tak mungkin yang ke warung makan mungkin, warung kopi. Wah, dulu Kiki, traktir kita kopi. Takutnya Pak diklaim ke depannya Pak atau menurut pandangannya Bapak? Ini terkait dengan hal itu. Intinya Panwas Kecamatan, termasuk juga kami, Bawaslu, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan dan seterusnya, mampu menjaga diri, menjaga batasan-batasan, termasuk yang disimulasikan tadi, yang dicontohkan tadi. Paling tidak kita bisa menyampaikan secara langsung dan secara baik. Ya, artinya kita sampaikan bahwa kita saling menjaga. Saya sebagai penyelenggara, kita sebagai peserta pemilu, saya tidak menolak rezeki, tetapi kita saling menjaga. Kalau mau cuma traktir sudah di itu kali lagi macamnya. Tapi ini Pak, kalau masalah potensi kepentingan lain. Potensi kepentingan lain itu intimidasi. Intimidasi Pak ini? Iya, bisa saja ada ancaman, berupa ancaman, keluargamu. Ngareng keluargamu, saya sering itu saya temui gini diancam. Biasanya kalau istilahnya Pak itu serat kaleng Pak ya? bisa saja. Serat kaleng. Biasanya Pak ada. Tapi bagaimana pengalamannya Bapak secara kalau pribadi? pengalaman sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Oke. Tapi potensi kepentingan Pak yang Bapak pernah rasakan dan juga Ibu Nurhaliza sebagai anggota komisioner juga dan Pak Jalil sebagai Pak Ketua. Kalau terkait dengan potensi kepentingan pemilu 2019, salah seorang pernah menelpon pada saat rekap suara ini, rekap perhitungan suara di tingkat provinsi, ingin mencocokkan data dengan kami Bawaslu. Sementara kasus ini bergulir di sengketa cepat dan salah satu partainya dengan caleg partai sengketanya sengketa internal antar caleg di dalam partai itu. Nah, salah satunya menelpon bahwa di mana saya bisa temui ini, saya ingin mencocokkan data. Saya sampaikan, wah ini bahaya ini kalau saya temui ini. Bahkan dia sampai menitip bahwa ini dia menitip seperti ini bahwa salah satu bupati menyampaikan salam ke kita. Oh, kira menitip oleh-oleh. Bukan. Dia menitip salah satu bupati. Ini berkaitan dengan DPR RI. Ya, menyampaikan bahwa salah satu bupati ingin menitip salam dengan kita. Beliau siap menghargai kita. Itu pengalaman. Kemudian waktu itu, saya berpikir, ini bahaya ini kalau kita di lokasi rekapan itu CCTV ada di mana-mana. Nah, jadi saya bersama tim waktu itu mencari rumah keluarga untuk menyusun bahan
keterangan yang akan disampaikan dalam sengketa. Saya berupaya menghindari. Saya juga sempat menghubungi Pak Ketua, Ibu Nurlela sebagai informasi bahwa ada yang menghubungi seperti ini. Oh, berarti sebenarnya Pak di jajaran Komisioner Bawaslu pasti pernah dapat Pak ya? Tendensi mungkin saja iya. Ya mungkin saja. Kalau itu pengalaman saya waktu mengawal pemilu 2019 kemarin, ada yang berupaya menghubungi, awalnya dia menghubungi via WA, akhirnya telepon, share lokasi. Ya, dia mengajak ketemuan, dan lagi-lagi kembali ke personnya. Kita filter, kita abaikan yang seperti itu, yang memiliki kepentingan tertentu. Kiat-kiatnya Bapak secara pribadi nih untuk mengantisipasi potensi kepentingan yang masuk. Ya, intinya kita saling menjaga terkait dengan hal itu, menjaga terkait dengan berbagai kepentingan, termasuk dari menjaga terkait dengan kepentingan peserta pemilu. Nah, kita tidak boleh juga alergi dengan peserta pemilu, tidak boleh. Ya, secara terbuka kemarin pada sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, di hadapan parpol saya ajak bahwa kami mengajak sahabat-sahabat partai politik, kita ngopi-ngopi bareng di kantor. Artinya kita ngopi, berdiskusi, bincang-bincang terkait dengan regulasi dan pedoman. Senyum kita ini juga harus sama lebarnya. Harus sama lebarnya antara parpol A dengan parpol B. Jangan ada parpol A senyum kita agak lebar, parpol B senyum kita agak maju, cowok-cowok kecil. Termasuk aksesoris yang digunakan, cincin misalnya. Oh iya. Oh iya, sampai sekarang berarti jangan kita Pak. Iya. Ada cincin saya warna tertentu, warna partai. Sampai saat ini saya pensiunkan dulu. Oh, pensiun. Nanti diistirahatkan. Tiga batu sotian dan ya. Oke. Nah, ini Pak mengenai efek residu dan polarisasi dari pesta demokrasi yang lalu-lalu. Oh iya. Intinya pemilihan terkait rekrutmen ad hoc atau pemilu ini? Keduanya. Iya Pak. Supaya perbincangan kita Pak ya. Luar biasa ya. Kalau terkait dengan rekrutmen terkait dengan rekrutmen, kita telah melalui beberapa pengalaman rekrutmen, baik itu di pemilu 2019, 2018 perekrutmennya, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sopeng tahun 2020 itu dilaksanakan juga rekrutmen, otomatis adalah yang kita ambil pengalaman yang baiknya, yang sisi evaluasinya kita evaluasi, ingin kita lebih tajam atau ingin lebih didalami. Tapi ini bisa tidak Pak disampaikan lebih spesifik lagi? Oh ya, kalau efek yang dirasakan lah itu dari residu dan polarisasi pesta demokrasi yang lalu. Ya, kalau terkait dengan pemilu, terkait dulu dengan pemilu, bahwa kami berupaya untuk pemilu kali ini, meskipun kemarin juga kami sudah maksimalkan, kami akan lebih maksimalkan terkait dengan pencegahan. Kami sampai melakukan riset terkait dengan pengawasan partisipatif. Kabupaten Sopeng salah satunya adalah tidak adanya penanganan dugaan pelanggaran karena di pencegahan. Kami melihat dari sisi pencegahannya melibatkan semua stakeholder untuk berdiskusi dan berdialog. Dalam hal ini dialog baik, bahkan di warung kopi juga kita bisa laksanakan diskusi. Pencegahan-pencegahan yang lainnya rencananya kami juga akan menyasar pemilih pemula dalam hal ini untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemilih pemula yang gampang terkontaminasi oleh berbagai kepentingan. Nah, perbincangan kita Pak ini tidak terasa sudah 30 menit lebih. Walaupun
DPJ apa gue ini? Ya, Kan bisa dilanjut di warkop ya, tadi. itu dia yang penting. Nah, ini Pak pertanyaan terakhir, tapi saya Pak pertanyaannya secara personal ke Bapak, personalnya Bapak secara pribadi, walaupun sebenarnya ada juga keterkaitannya dengan Bawaslu. Oh iya. Nah, ini Bapak dilantik sebagai komisioner 2000 berapa? 18. 18. Berarti habis masa periodenya di Tahun depan 2023. tahun depan Pak. Agustus. Nah, planningnya Bapak ini secara personal atau pribadi. Kelanjutannya mau daftar lagi atau mau naik kelas Pak misalnya, atau mau pindah lagi. Yang pastinya fokus menyelesaikan masa tugas dulu. Untuk sekarang. Ya, untuk sekarang. Oke, jawaban secara pribadinya. Intinya kita fokus dulu menyelesaikan yang ada di depan kita. Iya, ambang batas masa jabatan. Oke, baik. Nah, ini Pak terakhir. Ya. Kami dari program Bincang Santai dari organisasi JS juga meminta ke Bapak mewakili lembaga Bawaslu Kabupaten Sopeng untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oh iya. Iya. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu siapkah Anda menjadi bagian dari penyelenggara pemilu? Artinya siap berarti siapkan diri Anda sejak sekarang. Mulai dari siap segala aspek, siap segala elemen, dan siap segala kepentingan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kepada masyarakat umum dan masyarakat luas untuk tidak ragu dan sungkan mengawal bersama proses demokrasi ini. Kalau ada dugaan pelanggaran, sampaikan kepada Bawaslu. Sampaikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran. Saya kira itu, dan yang pastinya kami akan tetap menjaga integritas kami akan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, sebelum saya kesini, saya menyampaikan kepada kedua teman saya, beliau menitip salam kepada semua masyarakat Kabupaten Sopeng dan salam spesial kepada Ikatan Jurnalis Sopeng dalam programnya Bincang Santai. Ruang ini luar biasa. Terima kasih. Untuk saling membantu Pak, menyesuaikan juga dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Siap. Baik Pak, saya mewakili teman-teman dan juga kru yang bertugas di program Bincang Santai dan anggota organisasi IJS menyampaikan terima kasih kepada Bapak untuk hadir dalam perbincangan kita hari ini. Baiklah, itulah tadi perbincangan kami bersama Bapak Abdul Jalil SPD MPD, anggota Bawaslu Kabupaten Sopeng, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Data dan Informasi, dengan tema Recruitment and Hoc Filter Kepentingan. Seiring bertambahnya usia dan makin luasnya ilmu pengetahuan, seharusnya yang makin berkembang dan makin banyak itu adalah kebijaksanaan, bukan keegoisan. Demikianlah perbincangan kami di program Bincang Santai. Saya Radinal mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.